pagi anak-anak Miss semua. Kita akan memulai pembelajaran tematik, pembelajaran 5. Nah, semua anak-anak Miss harus membuka buku tema 2E halaman 22 ya Nak ya. Silahkan dibuka halaman 22. Nah, di pembelajaran 5 ini kita akan mempelajari mengenai melatih kekuatan otot. Mari kita baca bersama-sama halaman 22 ya Nak ya. Hari Minggu ayah libur bekerja. Ayah mengajak Made bermain. Made bermain bergelantungan di lengan ayah. Lengan ayah Made sangat kuat. Bermain bersama ayah sungguh menyenangkan. Kekuatan otot tangan dapat dilatih, salah satunya dengan gerakan bergantung. Gerakan bergantung juga dapat menguatkan genggaman tanganmu. Ayo latihlah otot tanganmu. Lakukan kegiatan berikut, lakukan dengan bantuan guru olahragamu. Nah, di sini kegiatan bergantung ini akan melatih kekuatan otot tangan. Nah, jadi anak-anak semua nanti akan dilakukan di pembelajaran PJOK. Oke? Nanti akan dibantu oleh teacher Monte atau teacher Karno untuk mempelajari mengenai melatih kekuatan otot. Oke, kita lanjutkan ya Nak ya. Next. Ayo membaca. Nah, di kegiatan kita kali ini mempelajari mengenai puisi. Nah, puisi di sini disediakan mengenai judulnya ya. Judulnya adalah Alam Indah karya Regina. Alam membentang dengan megah, hijaunya sawah bagai permata, putihnya langit bagai mutiara. Semua itu karya indah dari Sang Pencipta. Alamku, semoga engkau selalu terjaga oleh tangan para manusia. Semoga kami selalu bersyukur akan anugerah dari Yang Kuasa. Setelah membaca puisi di samping, carilah makna kata-kata dari puisi tersebut di bukumu. Nah, anak-anak semua boleh dibuka bukunya halaman 23. Nah, di sini disediakan beberapa kata yang harus kalian cari maknanya. Nah, kita cari bersama-sama ya, mohon diperhatikan. Membentang. Membentang maknanya adalah tampak terhambar atau terbuka luas. Membentang maknanya tampak terhampar atau terbuka luas. Oke, yang selanjutnya nomor 2, megah. Megah maknanya adalah tampak mengagumkan. Megah maknanya adalah tampak mengagumkan. Yang ketiga, permata. Maknanya adalah indah. Yang keempat, anugerah. Maknanya adalah pemberian atau ganjaran. Nah, itulah beberapa kata yang perlu kalian pahami di dalam puisi berikut. Oke, next. Ayo mengamati. Bacalah teks Made merapikan tempat tidur pada halaman 24 di bukumu dengan seksama. Nah, hari sudah mulai siang. Ayah dan Made bersantai di ruang keluarga. Ibu melihat kamar Made berantakan. Made lupa belum merapikan tempat tidurnya. Ibu menasihati Made untuk merapikan tempat tidurnya. Made menuruti nasihat ibu. Made langsung merapikan tempat tidurnya. Made juga meminta maaf kepada ibu karena lupa merapikan tempat tidur. Tentu saja ibu memaafkan Made. Menuruti nasihat orang tua sesuai dengan sila keberapa Nak? Oke, betul. Sesuai dengan sila kedua Pancasila. Ingatkah kamu bunyi sila kedua Pancasila? Pastinya ingat ya. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, anak-anak semua, jadi mendengarkan nasihat dari orang tua itu termasuk
pengamalan dari sila kedua Pancasila seperti yang dilakukan oleh Made. Oke, next. Oke, akan kita saksikan sebuah video pendek mengenai pengamalan sila kedua Pancasila. Marilah kita lihat beberapa pengamalan sila Pancasila di video berikut ini. Check it out. Oke, berikut adalah contoh-contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, selain mendengarkan nasihat dari orang tua, contoh yang berikut yang sudah disajikan di dalam video tersebut yaitu mengenai tolong-menolong. Jadi, tolong-menolong tersebut juga termasuk pengamalan dari sila kedua Pancasila. Oke, next. Ayo berlatih. Yang nomor 1, berilah tanda checklist pada kegiatan yang dapat melatih kekuatan otot tangan. Nah, oke, mari kita lihat mana yang dapat melatih kekuatan otot tangan. Oke, betul sekali. Nah, kita beri tanda checklist ya, Nak ya. Oke. Jadi yang pertama ini merupakan kegiatan melatih otot tangan, yaitu dengan bergelantungan. Oke, bergelantungan, mengangkat tubuhnya dan meletakkan tangannya di sebuah tiang panjang ya. Oke, selanjutnya yang kedua, yang kedua bukan ya Nak ya, ini melatih keseimbangan. Kemudian yang ketiga bergelantungan ya termasuk melatih otot tangan ya. Jadi kegiatan 1 dan kegiatan 3 itu termasuk kegiatan melatih kekuatan otot tangan agar otot tangan kalian kuat ya. Oke, selanjutnya nomor 2, tuliskan 3 kata indah untuk sebuah puisi. Tuliskan juga makna kata indah tersebut. Oke, anak-anak semua, silahkan dituliskan 3 kata indah untuk membuat sebuah puisi beserta maknanya. Untuk nomor 2, silahkan dituliskan di buku tulis ya, atau buku catatan kalian masing-masing. Oke? Next. Untuk nomor 3, tuliskan pengamalan sila kedua Pancasila sesuai gambar berikut. Nah, kalian bisa melihat gambar A dan gambar B. Silakan dilihat dan dituliskan. Gambar A dan gambar B itu mengenai pengamalan sila kedua Pancasila. Silakan dijabarkan atau diuraikan gambar A dan B di buku tulisnya masing-masing. Nah, hari ini kita akan mempelajari tematik pembelajaran 6. Nah, pembelajaran 6 masih di subtema 1.
Oke, dibuka buku 2-nya ya. Oke, sekarang dibuka halaman 26. Nah, di dalam halaman 26 ini mempelajari mengenai sila Pancasila. Nah, ini ada 2 buah gambar. Nah, gambar yang pertama ini tentang saling menjaga dan menyayangi antar anggota keluarga. Gambar yang kedua bekerja sama membersihkan halaman di rumah. Nah, contoh di atas merupakan perilaku sesuai sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila bunyinya gimana? Oke, benar, Persatuan Indonesia. Nah, gambar-gambar di atas itu mengenai pengamalan Pancasila sila ketiga Persatuan Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat slide berikutnya ya. Nah, sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila itu lambangnya adalah pohon beringin. Pohon beringin ini dia terlihat sangat kokoh, ya, banyak rantingnya. Nah, maka dari itu pohon beringin itu dilambangkan untuk sila ketiga yang bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, karena pohon beringin ini kokoh dan kuat, ini merupakan lambang dari Persatuan Indonesia atau sila ketiga Pancasila. Nah, ada beberapa contoh penerapannya, yaitu yang pertama, bangga menjadi anak Indonesia. Misalnya, kalian pergi ke luar negeri, jalan-jalan, tetap kita memakai bahasa Indonesia, atau kita tetap bangga dengan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, cinta produk-produk Indonesia. Contohnya, walaupun kita tinggal di luar negeri, kita masih tetap memakai produk dalam negeri contohnya, atau kita berada di dalam negeri sering memakai produk-produk buatan dalam negeri atau buatan Indonesia. Nah, itu merupakan penerapan dari sila Pancasila yang ketiga. Selanjutnya, yang nomor 3 yaitu tidak mementingkan diri sendiri. Artinya kalau kita berada di dalam suatu kelompok, jika diperlukan untuk bergotong royong, maka kita harus bergotong royong atau melakukan kegiatan bersama-sama. Tidak mementingkan kepentingan kita saja, tapi mementingkan kepentingan semua ya. Oke, selanjutnya yang nomor 4, mau berbagi dan menolong sesama. Jadi kita tetap harus berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, kita harus menolong orang yang membutuhkan. Ini merupakan penerapan dari sila ketiga Pancasila. Oke, sampai di sini mungkin anak-anak ini sudah mengerti ya mengenai sila ketiga Pancasila. Diingat ya, lambangnya adalah pohon beringin. Oke, next. Selanjutnya, ayo membaca. Ayo bacalah puisi berikut. Mari kita baca bersama-sama ya. Keindahan alam terasa sempurna, membuat semua orang terpana, membuat semua orang terkesima. Namun, kita harus menjaganya agar keindahan alam tak pernah sirna. Ayo berlatihlah kembali menemukan makna kata-kata indah dalam puisi di atas. Temukan makna kata-kata indah tersebut di bukumu. Nah, kita temukan ya kata-kata yang indah. Di sini ada kata sempurna. Nah, sempurna ini artinya adalah utuh atau lengkap. Berarti keindahan alamnya itu masih lengkap atau masih sempurna. Oke, selanjutnya kata yang kedua yaitu terpana. Terpana artinya adalah heran. Nah, membuat semua orang terpana, membuat semua orang heran melihat keindahan alamnya. Selanjutnya, terkesima ya nak ya. Terkesima ada di sini ya. Membuat semua orang terkesima. Artinya terkesima adalah benar sekali. Artinya adalah kagum atau takjub. Melihat keindahan alam yang sangat sempurna, mereka sangat kagum. Nah, seperti itu artinya ya. Yang terakhir adalah sirna.
Nah, ini ya, sirna berada di bait yang terakhir. Agar keindahan alam tak pernah sirna. Artinya sirna adalah hilang atau lengkap. Berarti tidak pernah hilang, ya. Artinya sirna itu hilang atau lenyap. Jadi tidak pernah hilang keindahan alam tersebut. Oke. Next. Ayo berhitung. Berikut jenis-jenis alat ukur panjang. Nah, di sini ada penggaris. Penggaris kegunaannya untuk mengukur benda yang lebih pendek, misalnya panjang buku, penghapus, atau kotak pensil. Oke, selanjutnya yang kedua, gambar yang kedua yang berwarna pink ini adalah meteran. Meteran kain digunakan untuk mengukur panjang kain atau pakaian. Ya, kalau kalian mau membeli pakaian, pastinya kain yang akan dipotong itu diukur terlebih dahulu dengan meteran. Oke, next. Yang ketiga itu adalah meteran roll kecil. Meteran roll kecil ini biasanya digunakan oleh tukang, ya. Boleh tukang kayu atau teralis, bisa digunakan memakai meteran ini. Meteran roll, ya. Meteran roll kecil ini digunakan untuk mengukur panjang kayu, pintu, atau jendela. Jadi meteran ini biasa digunakan, tadi sudah dijelaskan, digunakan oleh tukang, ya. Selanjutnya yang keempat, meteran roll besar. Digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Nah, biasanya yang mau membangun lapangan voli, kemudian lapangan basket, mereka menggunakan meteran dengan roll besar, yaitu mengukur panjang lebarnya lapangan. Oke, next. Anak-anak semua, silahkan diperhatikan. Ayo berlatih untuk pembelajaran 6. Nah, di nomor 1, tuliskan 3 contoh sikap sesuai sila ketiga Pancasila. Jadi kalian tuliskan 3 contoh sikap sesuai sila ketiga Pancasila. Oke, ditulis di buku tugasnya masing-masing. Selanjutnya, nomor 2, temukan arti kata berikut di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tulislah sepenggal puisi menggunakan kata-kata di atas. Jadi artinya Miss bantu ya, atau maknanya ya. Merekah maknanya adalah mekar. Hirup maknanya adalah menghisap udara. Kabut maknanya adalah kelam. Embus maknanya adalah enyah atau pergi. Oke, Miss ulang kembali ya makna kata-kata di bawah ini. Merekah maknanya adalah mekar. Hirup maknanya adalah menghisap udara. Kabut maknanya adalah kelam. Embus maknanya adalah enyah atau pergi. Oke, jadi untuk nomor 2 hanya ditulis maknanya saja. Oke, sudah Miss jelaskan maknanya ya. Puisinya tidak perlu dituliskan ya. Oke, selanjutnya nomor 3, coba perhatikan benda-benda di sekitarmu. Sebutkan alat ukur panjang yang sesuai dengan benda tersebut. Nah, contohnya misalnya buku. Buku bisa diukur dengan penggaris. Nah, contohnya seperti itu ya untuk nomor 3. Jadi, untuk pembelajaran 6, tugasnya hanya nomor 1 saja. Menuliskan sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Oke, cukup sekian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Oke, terima kasih. Good morning, bye-bye.